Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini kami kelompok yang ke-5 akan mempresentasikan hasil dari analisa kaidah balaghiyah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 41. Baik, dari latar belakang sendiri kami mengambil surat Al-Baqarah awal ayat ini dikarenakan kita ini sebagai umat muslim ini percaya atau harus beriman kepada 4 kitab yang telah Allah turunkan, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan Islam sendiri pun berpedoman kepada Al-Quran, yang dimana itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu yang harus kita imani dan kita jadikan pedoman, yakni Al-Quran. Dan dalam Islam sendiri pun harus yang namanya mempelajari, mengetahui derajat Al-Quran dan mengimaninya dan melaksanakan perintah dan larangan yang ada di sana. Itulah kenapa kita mengambil surat Al-Baqarah ayat 1, karena dalam surat Al-Baqarah bagian ayat awal-awal itu menjelaskan derajat Al-Quran, yakni Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Itulah. Lanjut ke pembahasan, yakni analisa kaidah balaghiyah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 41. Yang pertama adalah alif lam mim, yang dimana ayat tersebut tidak ada kaidahnya karena ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat, yang dimana hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak mampu untuk menafsirkan ayat tersebut. Lalu ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kaidahnya yakni ketemu satu, yakni khobar ibtidai, yang dimana terangannya tidak ada taukid ataupun tidak ada, maka dapat dikatakan itu adalah khobar ibtidai. Lalu ayat ketiga, allazi yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu juga termasuk khobar ibtidai yang tidak ada adatnya juga. Ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat tersebut juga sama, khobar ibtidai. Lalu ayat 5, ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun. Sama juga khobar ibtidai. Nah, ini dalam ayat 3 sampai 5 itu kita menemukan saja al-mutawazi. Jumlah huruf kata terakhir setiap ayat sama. Yunfiqun semuanya. Bukan itu juga. Yunfiqun, terus muflihun dan yuqinun. Jadi mirip-mirip, dapat dikatakan itu adalah saja. Lalu ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita menemukan 3 kaidah, yakni khobar thalabi, yang dimana terbukti ada taukid, yakni inna, lalu tibak, asal wal ijab, yang dimana ayat tersebut terdapat 2 kata, yang satu menafikan dan yang satu mengukuhkan, maka dapat dikatakan itu adalah tibak, asal wal ijab. Lalu yang ketiga adalah insya thalabi, at-tahqir, istifham, yang dimana ayat tersebut juga terdapat sindiran atau merendahkan orang kafir, maka dapat dikatakan itu adalah insya thalabi, at-tahqir. Lalu ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum adzabun alim azim. Di situ ada satu, yakni khobar ibtidai saja. Lalu ayat ke-8,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil astagfirullahaladzim wa ma hum mu'minin. tulisan betul apa ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu hanya satu, yakni khabar ibtidai. Lalu ayat 9, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Terdapat atau kita menemukan 3 kaidah, yakni khabar ibtidai, terus jinas naqis tarji, yang dimana terdapat 2 kata yang memiliki kemiripan dan salah satunya ada tambahan 1 huruf, yakni yukhadi'una dan yakhda'una. Lalu kaidah yang ketiga qasr, yang dimana maksudnya yakhda'una, maksud alaihnya anfusahum, adatnya illa. Lalu ayat ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'dzibun. Terdapat 2, yakni kinayah nisbah. Mukanabihnya maradun, lalu mukana'anhunya buta hati atau sombong. Lalu kaidah kedua khobar ibtidai. Lanjut ke ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terdapat 2 kaidah, yakni qasr dan qasr talabi. Yang qasr maksudnya nahnu, maksur alainya muslihun, adanya innama. Lalu khobar talabi karena ada 1 ada taukid, yakni inna. Lalu ayat ke-12, ala humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ada 2, yakni khobar talabi karena ada taukid inna. Lalu yang kedua qasr, maksurnya adalah al mufsidun, maksur alainya la yash'urun, adatnya la. Lalu ayat ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la yash'urun ya'lamun. Kita menemukan 4 kaidah, yakni insya talabi, uslub istifham, anu'minu. Lalu tasbih mursal mufassal, ada tasbihnya ka, musyabahnya nu'minu, babihnya as-sufaha, wajah usibnya keimanan. Lalu yang ketiga, kaidah ketiga adalah khobar talabi, dapat ada taukid inna. Yang terakhir, yang keempat adalah qasr, maksurnya as-sufaha, maksur alaihnya la ya'lamun, adatnya lakin. Lalu ayat ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Di sini kami menemukan 3, yakni khobar inkari, yang dimana ayat tersebut terdapat 2 ada taukid na, maka dapat dikatakan khobar inkari. Lalu qasr maksudnya nahnu, maksud alaihnya mustahzi'una, adatnya innama. Lalu majaz lughawi, istiarah tasrihiyah syayatinihim. Ayat yang 15 adalah Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhu fi tughyanihim ya'mahun. Kita mendapatkan hanya 1, yakni khobar ibtidai karena tidak ada taukidnya. Tapi kemudian lanjut ke ayat yang ke-16, ulaika alladzina ashtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Terdapat 3 kaidah balaghiyah. Yang pertama isti'arah murasyahah, yaitu kata ishtaru. Kemudian tibak majaz, terdapat 2 kata yang bertolak belakang yang hanya dapat dimaknai secara majazi, yaitu istarau dhalalah dan bil huda. Kemudian kaidah yang ketiga khobar ibtidai, yaitu kita tidak menemukan ada taukid di sini,
Kemudian di ayat 17, saluhum masalil ladzi istauqada nara ma haulahum dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Terdapat dua kaidah. Yang pertama tasbih mursal. Kita dapat mendeteksi ada tasbihnya kama tali. Kemudian musyabbah dhamir hum, musyabbah bihinya alladzi istauqada nara. Dan wajhu syibih kita menyimpulkan dari ayat sebelumnya, yaitu makanu muhtadin. Kaidah yang berikutnya khobar ibtidai, yaitu tidak ada taukid. Kemudian di ayat yang ke-18 summun bukmun umyun fahum la yarji'un, terdapat dua kaidah. Yang pertama tasbih muakkad mufassal, yang mana di sini tidak ada tasbih. Kemudian musyabbahnya hum, musyabbah bihinya summun bukmun umyun, dan wajhu syibih yang kami temukan yaitu kesesatan. Kemudian khobar ibtidai, pada ayat ini tidak ada taukid. Ayat yang ke-19, au qasayyibin minas sama'i fihi zulumat wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Terdapat tiga kaidah balaghiyah. Yang pertama majaz mursal, yaitu termasuk kategori kulliyah pada kata asabi'ahum. Kemudian tasbih mursal mufassal, ada tasbih yang kami temukan harfu kaf. Kemudian musyabbah hum dan musyabbah binya shayyib. Dan kami mendeskripsikan wajhu syibhnya kesesatan. Kemudian kaidah selanjutnya khobar ibtidai, yang mana di ayat ini tidak terdapat ada taukid dan termasuk dari kalimat khobar. Kemudian ayat yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat ini kami mendeteksi hanya satu, yaitu khobar tolabi, yang mana ayat tersebut terdapat satu taukid, harfu lam. Ayat selanjutnya ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Termasuk dalam insya tolabi, dan kami mendeteksi uslub fi'il amr yaitu ubudu dan uslub nida yaitu ya ayyuha. Kemudian ayat yang ke-22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pada ayat ini ada tiga kaidah. Yang pertama khobar ibtidai, yang mana tidak ada harfu taukid atau ada taukid. Yang kedua insya tolabi, uslub nahi yaitu la taj'alu, dan uslub amr fakhraja. Dan yang terakhir muqabalah. Nah, pada ayat ini terdapat muqabalah, ada dua muqabalah. Yang pertama pada kalimat pertama itu al-ardo, yang bertentangan dengan kalimat keduanya as-sama bina'a. Dan kemudian muqabalah yang kedua pada kata wa anzala minas sama, yang bertentangan dengan wa akhraja bihi. Kemudian ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terdapat kaidah ibtidai, yang mana tidak ada taukid. Kemudian qasar, ada tuh qasar kata duni, maksurun syuhada'akum, dan maksur alaih yaitu Allah. Kemudian terdapat juga insya tolabi pada ayat ini. Terdapat uslub fi'il amr, fa'tu dan ud'u. Jadi pada ayat ini merupakan ayat khobar yang di dalamnya terdapat insya, seperti itu. Kemudian yang lanjut ke ayat yang 24,
wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Pada ayat ini terdapat insya talabi yang memiliki usul fi'il amr pada kata fattaku. Kemudian kaidah selanjutnya khobar ibtidai, tidak ada taukid pada ayat ini. Kemudian kinayah mausuf yang dapat kita deteksi mukanna anhunya berupa kata annar dan mukanna bihinya kuduhan nas wal hijarah. Selanjutnya ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa'tu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Pada ayat ini terdapat dua kaidah. Yang pertama insya talabi dan terdapat uslub amr lafadz basyir. Kemudian khobar talabi terdapat satu ada taukid yaitu anna. Ayat selanjutnya ayat 26, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamu annahu al-haq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Terdapat 4 kaidah balaghiyah. Yang pertama khobar talabi, yaitu terdapat satu ada taukid yaitu inna. Kemudian tibak hakikoh, terdapat 2 kata yang bertolak belakang, yudilu wa yahdi. Kemudian insya talabi uslubnya terdapat istifham madza. Kemudian kaidah qasr, maksurnya yudilu dan maksur alih al-fasikin. Pada ayat yang ke-27 terdapat satu kaidah. Dalam ayat alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Terdapat khobar ibtidai yang mana tidak ada adat taukid pada ayat ini. Kemudian ayat ke-28 terdapat ada 3 kaidah balaghiyah. Yang pertama insya talabi dan dideteksi ada uslub istifham pada lafadz kaifa. Kemudian qasr yang sebagai maksurnya turja'un dan maksur alaih ilaihi. Yang ketiga tibak hakikoh, itu terdapat 2 kata yang bertolak belakang, lafadz yumitukum wa yuhyikum. Kemudian pada ayat 29 terdapat satu kaidah balaghiyah yaitu khobar ibtidai yang mana pada ayat ini tidak terdapat adatu taukid. Pada ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kaidah yang pertama khobar talabi terdapat satu ada taukid yaitu inna. Kemudian kita mendeteksi juga majaz lughawi yaitu isti'arah yang termasuk dalam isti'arah tasrihiyah pada lafadz yasfikud dima yang dimajazkan kepada suka membunuh atau berperang. Kemudian insya talabi terdapat uslub istifham yang mana adat istifhamnya yaitu pada hamzah ataja'alu. Ayat yang 31, wa 'allama Adamal asma kullama summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Terdapat 2 kaidah yaitu khobar ibtidai yang mana tidak ada harfu taukid, ada taukid tidak ada. Kemudian insya talabi uslubnya fi'il amr yaitu anbi'uni. Jadi pada ayat ini merupakan ayat khobar yang mana di dalamnya terdapat uslub insya talabi. Kemudian ayat 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terdapat 2 kaidah balaghah. Yang pertama ada qasr dengan maksurnya kata ilm. Kemudian maksud alaihnya ma'allamtana. Kaidah yang kedua ada khabar talabi.
karena terdapat satu ada taukid yaitu kata inna. Kemudian ayat ke-33, qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ada 3 kaidah balaghah. Yang pertama tibak haqiqah, terdapat 2 kata yang bertolak belakang yaitu tubdun wa taktumun. Kemudian yang kedua ada insya talabi. Ada 2 uslub di sini, uslub istifham dengan adat istifhamnya yaitu hamzah pada kata alam. Kemudian ada uslub amr yang kedua dalam kata ambihum. Kemudian yang ketiga khabar ibtidai karena tidak ada taukid di sana. Ayat ke-34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada 3 kaidah balaghah. Yang pertama insya talabi dengan uslub amr dalam kata usjudu. Kemudian khabar ibtidai karena tidak ada taukid di sana. Kemudian ada kaidah qasr dengan maksurnya kata al-malaikah, maksur alaihnya iblis, dan adatnya kata illa. Kemudian yang ayat ke-35, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ada beberapa kaidah. Yang pertama insya talabi dengan uslub amr di kata uskun dan kata kula. Kemudian uslub nahi di dalam frasa la taqraba. Kemudian kaidah khabar ibtidai karena tidak ada taukid di sana. Kemudian ayat ke-36, fadallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ada 2 kaidah, insya talabi, uslubnya amr di kata ihbitu dan juga khabar ibtidai karena tidak ada taukid di sana. Ayat ke-37, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ada 1 kaidah balaghah di sini yaitu khabar talabi karena terdapat 1 ada taukid yaitu kata inna. Ayat ke-38, qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada 3 kaidah balaghah di sini. Yang pertama ada jinas tam mustaufa dan lafadz huda pada ayat ini sama dengan lafadz hudaya. Hanya saja lafadz yang kedua yaitu hudaya itu ketambahan dhamir ana. Kemudian kaidah yang kedua ada khabar ibtidai karena tidak ada taukid di ayat ini. Yang ketiga ada insya talabi dengan uslub amr dalam kata ihbitu. Kemudian ayat ke-39, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada khabar ibtidai, ada kaidah khabar ibtidai di sini karena tidak ada taukid. Kemudian ayat ke-40, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ada 3 kaidah balaghah di sini. Yang pertama insya talabi, ada 2 uslub amr dalam kata uzkuru, aufu dan ufi. Kemudian uslub nida dari kata ya bani. Kemudian kaidah yang kedua ada jinas naqis tahrif karena kata aufu berbeda dengan harokat dengan yang kedua yaitu kata ufi. Kemudian kaidah yang ketiga kaidah qasr dengan maksurnya farhabun dan maksur alaihnya iyaya. Kemudian ayat yang terakhir ayat ke-41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ada 2 kaidah di sini yaitu insya talabi dengan uslub amr yaitu dalam kata aminu dan juga uslub nahi dari frasa la tashtaru. Kemudian kaidah yang kedua yaitu majaz lughawi yaitu isti'arah makniyah di kata thamanan qalila. Itu dari ayat 1 hingga 41. Dari semuanya itu dapat dikatakan atau disimpulkan atau diringkas bahwa dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 41 itu terdapat khobar ibtidai sejumlah 25, khobar talabi 10, khobar inkari 1, tibak asal wal ijab 1, tibak majaz 1, tibak haqiqah 3, insya talabinya ada 18, qasrnya ada 10, kinayah nisbah 1, kinayah mausuf 1, tasbih mursal ada 3, tasbih muakkad mufassal ada 3, ada 1, majaz lughawi 4, majaz mursal 1, muqabalah 1, jinas nakis tarji 1, jinas nakis tahrifnya ada 1, jinas
mustaufa ada satu, dan sajaknya hanya ketemu satu saja. Dan dari seluruh pembahasan di atas dapat dikatakan surat Al-Baqarah ini mengandung pembahasan yang sangat luas. Dan pada ayat awal menjelaskan keberadaan derajat Al-Quran yang begitu tinggi, yang bahkan dijaga langsung oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah juga menjelaskan adanya perbedaan antara orang mukmin yang mengimani Al-Quran, orang kafir, bahkan orang munafik. Dan surat Al-Baqarah juga menjelaskan kekuasaan Allah. Lalu sebagai umat Islam kita diwajibkan memahami keberadaan kandungan Al-Quran secara menyeluruh, sebab baik, itulah dari semua penjelasan dan kesimpulan yang kami sampaikan. Terima kasih. Mundur makola, wala tandur mankola, walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.